Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli dan Solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Nova. Hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita baca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, kita diberi kefahaman dalam memahami materi hari ini. Simak terus videonya ya. Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, subtema 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar KD 3.2 dan KD 3.3, yaitu tentang menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Dan KD 3.3 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan kalian dapat membuat daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua, agar siswa dapat praktek melakukan wawancara. Terus yang ketiga, menulis cerita sesuai dengan gambar. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Ya, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Tahap awal melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Kita harus menentukan tema terlebih dahulu ya, sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Dan yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan. Nih, kalau kita mau wawancara, kita harus menentukan tema. Misalnya, cara merawat tumbuhan atau hewan. Terus kita menentukan narasumbernya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat daftar pertanyaan terkait dengan tema yang sudah kita pilih tadi. Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema itu adalah pokok bahasan dalam wawancara. Berikut contoh kata tanya dan fungsinya. Apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan seseorang? Kapan untuk menanyakan waktu? Ya, selanjutnya di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Mengapa untuk menanyakan sebab, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari hasil wawancara.
Dari judul wawancara, kita akan menemukan beberapa informasi seperti pada gambar di samping. Menulis hasil wawancara dalam bentuk tabel. Hasil wawancara juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menuliskan hasil wawancara. Berikut contoh tabel yang dapat disajikan dari hasil wawancara. Di situ ada kolom pertanyaan dan hasil wawancaranya. Menulis cerita sesuai gambar. Kita dapat menulis cerita sesuai dengan gambar. Cerita ditulis harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif supaya dapat dimengerti. Langkah-langkah membuat cerita sesuai gambar. Yang pertama, perhatikan urutan dari cerita bergambar. 2. Catatlah informasi, situasi, serta kejadian yang terlihat dari gambar. 3. Buatlah kalimat-kalimat efektif berdasarkan informasi tersebut. Dan selanjutnya, rangkailah kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Menentukan penokohan dalam dongeng. Kita dapat menentukan penokohan dari dongeng yang kita baca. Apa itu penokohan? Ya, penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan sesama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Kamu juga dapat membuat gambar berdasarkan dongeng yang telah kamu dengar. Dengarkan baik-baik dongeng yang dibacakan untuk kamu ya. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Yang pertama, dengarkan dengan seksama cerita yang dibacakan. Kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Yang ketiga, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai dengan alur cerita. Sekian pembelajaran dari Ustazah Nova. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustazah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.